محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para jamaah dalam acara Women Institute Indonesia. Women Institute Indonesia atau disingkat WII merupakan salah satu dari kegiatan Masjid Kampus UGM yang membahas isu-isu tentang perempuan. Dan insya Allah kegiatan ini dilaksanakan setiap Kamis sore. Untuk update informasi seputar Masjid Kampus UGM dan kegiatan-kegiatannya, jamaah dapat mengikuti akun Instagram Masjid Kampus UGM yaitu @masjidkampusugm dan juga kanal YouTube Masjid Kampus UGM. Saat ini WII sedang membahas tema perempuan dan budaya. Tema ini terdiri dari 5 sesi. Pertemuan pertama membahas tentang awal mula gerakan berbasis gender. Pertemuan kedua membahas tentang Kapita Selekta Gerakan Perempuan Global. Pertemuan ketiga membahas tentang perempuan, keterkaitan antara budaya dan psikologi. Pertemuan keempat membahas tentang pengaruh budaya terhadap konsumerisme dan gaya hidup perempuan. Dan pertemuan kelima membahas tentang perempuan dalam jeratan eksploitasi industri media. Baik jamaah sekalian, perkenalkan saya Syifaul Umi Azizah selaku moderator yang akan memandu kegiatan WII pada sesi ke-8 ini. Dan untuk menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan membahas tentang perempuan dalam jeratan eksploitasi industri media yang akan dibersamai oleh seorang pembicara yaitu Ibu Dr. Diah Ajeng Purwani MSI. Beliau ini merupakan salah seorang dosen ilmu komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, pada tahun 2021 dan 2022 ini beliau memiliki karya buku yang berjudul Pemberdayaan Era Digital dan Cyber Public Relations. Baik jamaah sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan media saat ini menimbulkan pengaruh yang semakin besar dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali kehidupan perempuan ya. Akan tetapi perkembangan media yang pesat ternyata menjadi pedang bermata dua, tidak hanya memberikan informasi, namun juga media saat ini justru menjadi sarana baru dalam mengeksploitasi perempuan. Mulai dari iklan-iklan yang mempertontonkan kemolekan perempuan, dan hingga konten-konten pornografi yang semakin mudah disebarkan dan didapat oleh siapa saja. Namun faktanya banyak perempuan yang belum menyadari bahwa dirinya dijadikan sebagai objek eksploitasi oleh media. Berdasarkan fenomena tersebut, bagaimana kita sebagai perempuan menyikapinya dan tindakan yang dapat dilakukan untuk memerangi eksploitasi perempuan akan kita bahas lebih lanjut di sesi ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Ibu Dr. Diah Ajeng Purwani MSI untuk memberikan pemaparan materinya. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak Umi juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan amin, ya Ibu. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kepada Ibu Dr. Diah Ajeng Purwani MSI, kami persilahkan. Nggih, matur nuwun Mbak Umi. Teman-teman yang ada di sini, jadi jamaah wanita muslim bukan berarti kita harus loyo, lemah, lelah, letih, lesu, lunglai ya. Yuk, kita sekarang berdiri sejenak boleh? Berdiri sebentar boleh? Iya. Alhamdulillah. Insya Allah yang berdiri hari ini, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah
untuk bisa membawa orang tuanya umroh ke tanah suci. Amin. Mudah-mudahan hari ini tepat di hari ibu, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini kelak menjadi ibu-ibu yang sangat baik dan juga bisa membahagiakan ibunya. Amin. Terima kasih semuanya sudah berdiri. Boleh duduk kembali, nanti saya takut disetrap. Oke, teman-teman semua, mohon maaf saya berdiri karena saya merasa sungkan saya duduk di atasnya teman-teman, seriusan gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Women Institute programnya, masa jawab salam aja, assalamualaikum walaupun puasa nggak apa-apa. Iya ya, walaupun puasa nggak apa-apa. Ayo kita ulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak gini kan seneng gitu yang dengernya ya. Oke teman-teman, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sebelumnya terima kasih atas kepercayaannya dari panitia. Saya diminta untuk sharing ya. Kalau saya bilang bukan memberi ceramah, enggak. Kita sharing tentang bagaimana sih tema perempuan dalam jeratan eksploitasi industri media. Terus terang ini temanya berat ya. Kalau sudah bicara eksploitasi media, sudah bicara namanya industri, udah berat. Karena kita bicara industri yang notabene sedikit berbeda dengan pola kita sehari-hari. Oke, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Kalau dalam bahasa UIN Sunan Kalijaga, tak kenal maka ta'aruf. Saya ada video profil, tapi mohon bisa dibesarkan nanti volumenya. Setelah ini ada profil, volumenya minta dimaksimalkan atau perlu pakai mic di sebelahnya biar terdengar. Saya pingin teman-teman di sini kenal sama saya. Teman-teman kenal sama saya, nanti kalau disetel profilnya, betul yang ini profilnya. Teman-teman kalau di jalan ketemu tolong disapa ya, mungkin saya nggak kenal. Mudah-mudahan suaranya bisa dimaksimalkan. Oke teman-teman, tak kenal maka ta'aruf ya. Kalau nanti teman-teman ketemu di jalan panggil aja. Boleh, Bu Ajeng gimana? Mbak Ajeng gimana? Jadi saya konsepnya selalu ini ya, whatever your plan just do it.
sebagai muslimah sejati gitu ya, sebagai muslimah yang saat ini kita sedang sama-sama belajar di sini duduk, whatever your plan just do it, nggak usah kebanyakan rencana. Pengen datang pengajian datang aja, nggak usah mikir hujan, nggak usah mikir besok tugas akan terselesaikan pada waktunya ya mbak-mbak semua, pada waktunya diselesaikan. Soalnya kalau nggak diselesaikan nggak dikasih nilai sama dosennya gitu ya. Bisa next slide mbak. Kita akan masuk pada tema yang, nah ini cukup berat ya. Jadi kalau kita bilang ini abstrak sebuah jurnal ya, memang yang kalau kita lihat tadi bicara dalam eksploitasi industri media ya, teman-teman. Kalau kita bilang, boleh teman-teman di sini saya minta sharing sebentar apa iklan, paling gampang iklan ya, atau berita apa, atau media apa yang selama ini teman-teman pernah lihat tapi merasa terganggu ketika merasa ada bagian tubuh atau mungkin konten yang tidak pas yang itu merasa dieksploitasi. Ada yang pernah melihat yang risih gitu sama iklannya? Oh nggak ada, soalnya saya bukan jurusannya itu Bu, jadi nggak pernah lihat iklan gitu ya. Kalau kami jurusannya komunikasi, jadi ngelihatnya iklan terus gitu ya, apalagi di jurusan advertising. Kalau kita lihat di sini teman-teman semua, kenapa ada eksploitasi? Kalau zaman dulu itu iklan yang paling terkenal zaman saya itu iklan pemutih gitu ya, Pons gitu ya, putih dalam 7 hari gitu ya. Sinta dan Devi, si Sinta nggak putih, Devi putih gitu ya. Jadi konsep-konsep inilah yang kita bicara dalam koridor eksploitasi media. Nah, sekarang teman-teman mau tahu nggak kenapa kok perempuan sering banget dijadikan objek media? Sering nggak teman-teman? Mau tahu nggak kenapa kok kita dijadikan objek media? Kenapa? Tadi mbak yang paling belakang ngangguk, kenapa mbak? Boleh di sharing? Kenapa kita selalu kadang sering jadi objek media? Karena ada jiwa-jiwa narsis ya. Bapak-bapak emang enggak? Yang cowok enggak? Oh iya. Enggak Bu, enggak berani. Nanti kita bisa ditimpuk sama mas yang di sini. Jadi kalau di sini dibilang berlomba-lomba menjadi cantik ya, memborong semua produk, membeli parfum, obat pelangsing gitu ya. Ada paranoid yang sadar akan eksploitasi, tapi karena ada dalih gaya dan mode itu tadi. Dan ini hasil penelitian. Jadi hasil penelitiannya banyak banget nih. Abstrak sebuah jurnal kebetulan dari ilmu sosial Padang dan banyak sekali jurnal-jurnal yang ke arah situ. Nah, sekarang kalau kita lihat next slide kan, boleh. Nah, kita lihat di sini kan perempuan identik dengan objek aktivitas konsumsi ya, kalau pasar kita lihat. Kenapa sih perempuan identik dengan objek aktivitas konsumsi? Karena perempuan bermain dengan perasaan. Nah, mbak-mbak yang di sini, biasanya Desember ini bulan kelabu, karena banyak reuni. Kan? Nah, maka peran-peran di sinilah akhirnya kita lihat ya, kalau iklan itu memakai berbagai jenis itu, produk itu memakai perempuan. Oh ini nggak kelihatan ya tulisan perempuannya ada di bawah. Jadi berbagai macam jenis iklan itu memakai perempuan. Kenapa? Karena lebih menarik. Lebih menarik. Jadi kalau ngelihat kayaknya seger aja gitu ya. Dan itu realita. Bahkan kalau kita lihat yang produk-produk muslimah sekalipun tetap menggunakan iklannya perempuan. Nah, akhirnya kita lihat lahirlah budaya populer yang memuja konsumerisme, hedonisme dan gaya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini konsumerisme itu kayak menjadi agama baru. Kenapa? Gaya hidup kita meningkat seiring meningkatnya pendapatan. Gitu ya teman-teman. Yang tadinya kalau anak UGM mah keren-keren gitu ya, nongkrongnya di tempat-tempat keren. Kalau anak UIN nongkrongnya di tempat-tempat keren juga. Bagi masing-masing kalangan gitu ya. Boleh tahu nggak mbak-mbak yang di sini ini ada yang sudah berumah tangga? Satu orang, yang lainnya belum Nah, persoalannya menjadi berbeda dari perspektif yang sudah berumah tangga dengan belum berumah tangga. Konsumerisme ini rata-rata gaya hidup yang diciptakan
rata-rata karena kebutuhan keluarga. Gitu ya. Kalau yang teman-teman mahasiswa kadang lebih rela beli pulsa atau lebih rela nabung? Lebih rela beli pulsa apa lebih rela nabung? Oh nabung? Oh nabung pulsa. Oh nabung pulsa ya, beda jadinya ya. Oke, sekarang kita lihat bahwa kenapa kok kita bicara bahwa inilah menjadi ruh kita saat ini ya. Bahwa perempuan itu menjadi sumber eksploitasi, kemudian gaya hidup hedonisme itu meningkat. Kalau teman-teman lihat di media sosial saat ini ya, orang-orang pamer-pamer kekayaan gitu ya, sukses usia muda. Kalau di kampus sana, anak-anak muda sekarang banyak yang sudah punya apartemen. Sudah pada nyicil apartemen, sudah pada punya kendaraan sendiri dan sudah punya iPhone. Karena sekarang banyak sekali sumber-sumber yang digunakan untuk mencari uang. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat Mbak next slide-nya. Nah, kenapa kok kita sering dieksploitasi perempuan? Karena kita tuh mainnya perasaan, rasa takut kalau ketika tidak putih nih. Rasa takut nih akhirnya dibombardirlah berbagai iklan-iklan pemutih. Kok sekarang pemutih nggak boleh, tapi pencerah wajah. Kenapa Scarlett naik daun? Karena ada Son Joong Ki, ya kan? Iya, bukan karena Scarlettnya, karena Son Joong Ki-nya datang gitu ya. Yang tadinya nggak tahu produk Scarlett jadi tahu gitu ya. Kemudian ada lagi bahwa takut kehilangan cinta dan perhatian. Ini perempuan sekali. Takut merasa tidak disayang, takut merasa tidak diperhatikan lingkungannya. Ketika tidak memiliki sesuatu yang bisa dieksplor. Nah maka inilah akhirnya dieksploitasi rasa takutnya untuk bisa mengencourage, oke, Anda tidak perlu takut loh karena ada produk A, B, C. Anda tidak perlu takut loh karena ada begini. Anda tidak perlu takut makan banyak dan jadi gemuk loh, makanya minumlah obat pelangsing ini gitu ya. Jadi banyak sekali, salah satunya kalau dalam dunia iklan kita bicara industri ya body shaming gitu ya. Padahal sebenarnya itu bisa kita minimalkan. Tapi itu dulu teman-teman. Dulu putih itu identik dengan hasil penelitian wanita Asia, khususnya Indonesia pengennya putih. Kalau sekarang, sekarang ngapain? Sekarang kita lihat next slide. Inilah yang terjadi sekarang. Yang dieksploitasi itu rata-rata apa? Perempuan-perempuan yang lebih mandiri, yang seolah-olah nanti akan mengalahkan power laki-laki misalkan begitu. Padahal secara sunnahnya tidak ya, secara fitrahnya tidak. Kemudian kita lihat sekarang ini intens mengunggah foto gitu ya ke media sosial dengan percaya diri. Nah, dan industri media memanfaatkan ini. Para influencer, para beauty blogger, para blogger, YouTuber dimanfaatkan oleh media. Namanya media ya. Jadi berawal dari teman-teman di sini mohon maaf yang tidak punya akun Instagram. Oh kan gak ada yang angkat tangan kan? Berarti semuanya punya. Yang tidak punya akun TikTok. 1, 2, 3, 4. Tapi pernah lihat? Sering lihat? Oh sering. Berarti gak punya karena gak pede ya, gak bikin konten. Oke, jadi mainnya di Instagram sekarang. Berarti semuanya menandakan apa? Alasannya punya Instagram apa Mbak? Boleh tahu? Oh, buat naruh hasil foto. Ih keren ya, baru kali ini saya tanya ada orang punya Instagram naruh hasil foto. Yang lain, yang tadi kan satu ruangan ini semuanya punya Instagram. Mbak boleh yang pakai masker? Iya. Alasannya punya Instagram? Oh memperoleh informasi juga, iya ya. Memperoleh informasi bisa lihat akun orang ya, nggak perlu punya akun sebenarnya ya. Oke, berarti berbagi informasi ya. Oke, berbagi informasi. Terciptalah ini sekarang itu sudah ranahnya ke sini. Dan kadang ada kaidah penyiaran dan mengabaikan konten yang lupa dari hasil eksploitasi itu. Banyak sekali contohnya, banyak banget contohnya. Jadi sampai kalau
ada iklan-iklan yang masuk sekarang benar-benar lekuk tubuhnya juga ada. Atau kalaupun berhijab pun juga mungkin tetap juga melakukan perbuatan-perbuatan yang secara iklan ditayangkan juga tidak pantas. Karena yang saya amati kan dunia iklan ya Bapak Ibu di media sosial Mas dan Mbak yang ada di sini gitu. Nah ini yang kita lihat yang terjadi sekarang. Nah sekarang kita lihat sebenarnya gimana sih kita nanti di akhir sesi akan ada sharing moment yang menyikapinya gimana. Sekarang kita lihat the next lagi. Nah ini kalau kita lihat ada pertanyaan menarik, kenapa sih perempuan yang menjadi sasaran pasar dan iklan? Ya karena alasannya ada 1, 2, 3, 4 ini yang sudah diketahui. Kalau yang tidak diketahui banyak. Ini yang sangat-sangat umum sekali. Nah teman-teman, kenapa keluarga itu sasaran utama dari periklanan? Karena teman-teman mungkin kalau pengen beli kopi, pengen beli es teh, teman-teman bisa nggak beli, tapi ketika adiknya minta, ketika nanti orang tuanya titip, tega nggak kalau nggak beliin? Nggak tega kan, pasti dibelikan. Nah, poinnya di sini adalah orang tua dan anak itu saling berkaitan dalam hal konsumsi. Maka kalau kita lihat, anak itu akan belajar mengenai pembelian konsumsi dari orang tua mereka dan media sosial. Jadi bagaimana kita memfilter eksploitasi yang terjadi di dalam media itu adalah pertama runningnya di keluarga. Makanya kenapa saya sangat-sangat senang sekali ketika perempuan-perempuan banyak sekali mencari ilmu. Benar-benar berilmu karena dari tangan perempuan yang berilmu inilah akan lahir anak-anak yang cerdas. Banyak sekali mahasiswa yang kalau ditanya, aku nggak males ya Bu nanti kalau kuliah aku nanti nggak kerja, sia-sia ilmuku. Kok saya melihatnya dari perspektif yang berbeda ya. Walaupun ibu ini nanti tidak bekerja dan kuliah sarjana tidak bekerja. Karena memang pekerjaannya adalah sabilillah berbakti pada keluarganya. Seorang ibu ini akan menciptakan anak yang cerdas. Karena kenapa? Karena setiap permasalahan anaknya akan diselesaikan dengan kata, iya kita bisa cari solusinya nak. Maka jangan punya perspektif ngapain nanti juga ujung-ujungnya di rumah. Nah, karena kita nggak ada yang tahu qadarullah akan membawa kita kemana ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat bahwa ada pengaruh persuasif ya. Jadi bereaksi terhadap merek tertentu atau produk tertentu. Nah teman-teman sekarang kita lihat hari ini aja, hari ini. Apa yang kalian konsumsi seharian ini, sebutkan satu saja yang diingat, yang beli, yang jajan. Boleh raise hand? Jajan, jajan apa Mbak? Susu kotak Ultra Milk. Oke, jajan. Nah, ada lagi? Silakan Mbak. Kok saya lagi Mbak? Nanti sebelahnya. Ayam goreng. Nah, jajan ya, bukan masak ya. Karena seneng Bu ayam goreng. Nah, jadi banyak sekali kita lihat merek-merek produk tertentu. Kenapa ayam goreng dari kecil kenalnya soalnya itu Bu. Anak saya doyan nggak getuk, tiwul, cenil, nggak doyan, jarang dibeliin soalnya sama orang tuanya. Saya doyan karena sering dibeliin sama orang tua saya. Jadi pola itu ternyata menjadi pola yang berubah. Sekarang kita lihat next berikutnya. Jadi artinya kalau keluarga itu memiliki peran utama dalam sosialisasi konsumsi anak, maka media itu yang akan memberikan pengetahuan yang relevan kepada anak. Nah, jadinya nanti dikenal dengan istilah childhood consumer socialization. Nah, maka ketika teman-teman melihat tayangan-tayangan yang tidak pantas, kadang tuh kita lihat dari zaman kita kecil gitu ya. Kadang kita juga melihat dan mengajarkan lagi sama teman. Kadang taunya dari teman, kan teman kos, teman bergaul gitu ya. Nah, next lagi Mbak, coba kita lihat. Nah, ini sudah hadis ya. Oh, hadis. Ini sudah jelas dalilnya. Cobaan laki-laki itu di perempuan, cobaan perempuan itu di harta. Maka inilah yang menjadi dasar orang kalau mau bikin konten, tahu kan? Kalau perempuan yang di-explore itu bagian yang menarik, bagian tubuhnya. Kemudian kalau karena cobaan perempuan itu di harta,
maka harta-harta itu yang dikasihkan. Harta itu nggak mesti harta yang bisa kita lihat ya. Tidak mesti perhiasan dan sebagainya. Sepatu yang banyak, jilbab banyak. Begitu buka lemari, jilbabnya sudah banyak, tetap aja beli jilbab baru. Ya kan? Sepatunya ada 1-2, tetap aja kalau ada rezeki beli sepatu lagi. Gitu ya. Jadi senang aksesoris, senang harta ini memang sudah menjadi hadisnya. Nah, karena itu kekuatan media itu nggak akan pernah bisa berhenti mempengaruhi pola pikirnya semua. Jadi kalau kita bilang gimana sih media caranya biar nggak eksploitasi perempuan, nonsen kalau saya bilang. Karena kita berada dalam industri yang berbicara masalah uang. Maka kita harus pandai-pandai introspeksi. Kita pandai-pandai introspeksi dan kita kembali lagi bagaimana hadisnya bahwa kehormatan seorang perempuan itu ya terletak pada kemuliaannya ya pada kehormatannya. Nah teman-teman, sebagai alumni UGM gitu ya. Saya alumni UGM karena doa saya yang tidak spesifik pada saat itu. Saya niatnya tuh masuk UGM setelah lulus SMA mbak-mbak. Saya cuma doa ya Allah aku pengen masuk UGM ya Allah. Saya masuk UGM 15 tahun kemudian. Jadi mahasiswa S3-nya komunikasi pembangunan. Maksud saya tuh bukan S3-nya, S1-nya gitu ya. Tapi UGM reject saya. Karena saya milih jurusan kedokteran dan teknik elektro. Jurusan-jurusan maut. Padahal sampai skor terakhir saya tes itu hanya bisa masuk jurusan geografi. Tapi kan berharap husnudon billah ya pada saat itu ya anak-anak idealis. Insya Allah bisa lah. Kalau Allah kasih pertolongan bisa gitu ya. Bisa ketolak. Gak masuk saya akhirnya, wong dia dipilih kedokteran sama teknik elektro, jurusan maut kalau kata teman-teman saya. Akhirnya terdamparlah saya ke komunikasi dan tidak di UGM gitu ya. Alhamdulillahnya negeri gitu ya. Akhirnya keterimalah saya di UGM 15 tahun kemudian. Maka kalau kita lihat bagaimana perjalanan ini, cara mengantisipasi kita gimana kalau misalkan kita eksploitasi ini tidak bisa kita hindari. Karena kenapa? Karena kita bukan pelaku industri media. Maka caranya gimana? Caranya kita filter. Sekarang kita akan bikin sharing moment ya teman-teman. Sharing moment bagaimana caranya, bisa next slide mbak. Nah kita akan lihat bagaimana menyikapinya ini. Kita akan bicara masalah sharing moment dari masing-masing teman-teman yang ada di sini. Yang sebelumnya akan didahului oleh anak saya ya. Jadi kalau teman-teman gak berani nanti maju. Anak saya ini baru kelas 2 SMP gitu ya. Nanti akan bercerita gimana sih cara menyikapi kita kalau kita melihat iklan yang seperti itu. Lingkungan yang mengeksplor kita, yang mengeksploitasi kita. Sementara itu berbicara masalah industri. Nah ini kita minta sharing sebentar ya waktunya. Silakan Kakak Anjani, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Kakak boleh berdiri di sini. Akan sharing masalah tadi itu gimana cara menyikapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih dong ya, sebentar lagi buka puasa kok. Jadi teman-teman, di sini saya mau sharing tentang pola pikir yang mama saya ajarkan sejak kecil agar kita tetap berada di lingkungan yang positif, pikiran yang positif. Dalam agama Islam kita tidak boleh bersentuhan, kita tidak boleh membuka aurat di depan laki-laki, dan itu yang mama saya didik dari kecil. Misal nih, saya pada saat itu mau keluar, saya sama teman-teman kan, saya udah semangat nih, saya udah make up, saya udah pakai pakaian yang bisa dibilang fashionable gitu. Kemudian saya pamitlah ke papa saya dan pamit ke mama saya. Pada saat saya pamit ke mama saya memberhentikan saya. Dek, kamu mau kemana gitu kan? Terus saya jawab, mau main sama teman-teman. Pakaianmu dalam syariat Islam ini kependekan. Pada saat itu emang kerudung saya pendek sih, kemudian baju saya juga terlalu pendek. Karena ridho Allah berada di ridho orang tua, kemudian saya mengganti pakaian saya. Kamar saya mengganti pakaian saya, dan saya pamit lagi ke orang tua saya. Saat saya pamit, mama saya baru bilang gini, nah gini yang benar. Kata mama saya gini, misal kamu mau mengikuti tren,
Karena saya emang anaknya fashionable banget ya. Saya suka lihat outfit-outfit, tapi gimana sih cara kita bisa mengikuti tren tapi tetap muslimah. Jadi contoh yang saya pakai sekarang ini. Yang saya pakai sekarang ini adalah blazer panjang. Ini juga saya konsultasi dengan mama saya dulu, "Mah, ini gimana pakaiannya?" Karena apapun yang saya kenakan, saya selalu tanya kepada mama saya, apakah ini bisa dikenakan untuk dilihat orang? Karena jika tidak bisa, mungkin mama saya tidak srek ya, misal pakaian pendek dilihat orang segala macam. Dan teman-teman harus ingat, saat kita mau menjadi muslimah yang mengikuti tren fashionable, mungkin teman-teman lihat Okky Setiana Dewi, dia terkenal, dia tokoh muslim, tapi pakaian dia kan tetap syar'i. Kita bisa seperti itu teman-teman. Kita bisa, mungkin teman-teman di sini ada yang mau menjadi selebgram, ada yang menjadi tiktokers, kita bisa. Pakaian kita juga tertutup, kita menjadi artis terkenal, kita bisa. Nah, ya. Kemudian teman-teman, saya di sini juga pengen sharing saat saya hobi nyanyi. Kemudian pada saat bulan Desember tahun lalu, saya masih suka nyanyi. Kayak saya punya idola di sini, ada yang tahu Triswaka? Ada ya? Nah, saya dulu mengidolakan Triswaka. Triswaka jadi punya manajemen. Manajemen itu ada talent-talentnya dan saya mengidolakan bisa nyanyi bersama mereka. Kemudian di bulan Desember akhirnya kedapatan saya bisa nyanyi sama talent-talent Triswaka. Tapi pada saat itu pakaian saya terlalu pendek. Kemudian mama saya bilang, "Dek, pakaianmu terlalu pendek." Mama saya mungkin tidak srek ya kalau pakaiannya terlalu kecil, terlalu pendek. Kemudian saya bingung kan, aduh gimana nyanyi ini kan passionku. Ternyata mama saya baru menyadari kalau passion saya itu ternyata seperti ini, berbicara di depan umum, bukan bernyanyi. Saya awalnya mikir, apa fashion saya nyanyi gitu kan. Ternyata bukan, berbicara di depan umum itu adalah passion saya, hobi saya. Kemudian mama saya mengganti perlahan dengan saya nge-MC. Saya diberi kesempatan untuk nge-MC di depan teman-teman mama saya sendiri. Saya diberi kesempatan untuk mengisi seperti ini, itu mengganti nyanyi. Karena nyanyi dalam syariat agama mungkin ada lahan juga ya teman-teman, ada lahan. Nah seperti itu, jadi kita bisa tampil dengan fashionable juga, dengan menutup aurat juga, tapi sesuai dengan syariat agama. Sekian sharing saya. Oh ya, teman-teman di sini juga harus memfilter ya. Memfilter apa yang teman-teman lihat. Coba saya mau tanya dong ke kakak yang kerudung pink, hijab pink. Kakak di sini punya Instagram. Apa yang tadi kakak lihat dari Instagram? Apakah hanya foto, video, dan misalkan video apa yang kakak lihat? Kakaknya boleh ke depan aja, ke depan sini aja. Ke depan sini aja, Kak. Cek. Saya biasanya buka Instagram cuman buat lihat SG temen, enggak nyari info loker, itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Jadi kakaknya melihat SG temen ya, SG temen. Teman-teman, kita di sini harus memfilternya. Mau filter seperti apa sih? Mungkin ada yang bingung ya, mau filter seperti apa. Jadi misal nih dari negatif ke positif. Contohnya aja nih, negatif mungkin ada yang temen nge-story nih lagi bully orang apa gimana. Itu harus kita filter, kita harus ke yang positif. Contoh kayak motivasi, misal motivasinya Okky Setiana Dewi, motivasinya muslimah-muslimah lain. Nah itu yang bisa kita tonton. Jadi mulai dari memfilter akun sosial media, memfilter lingkungan, kita juga harus bisa milih nih lingkungan toksik sama enggak, itu kita juga harus bisa milih. Jangan terjebak di zona nyaman. Mungkin zona nyaman itu benar-benar nyaman, nggak bisa keluar,
Tapi jika kita keluar dari zona nyaman, kita baru bisa merasakan, oh ini dunia yang sesungguhnya gitu. Mungkin kalau di zona nyaman, saya juga pada saat kelas 1 SMP, saya merasakan benar-benar di zona nyaman. Saya bisa dibilang saya kerudungnya pendek banget pada saat itu karena saya lagi mengikuti tren. Tapi mama saya pelan-pelan mengajak saya untuk ke yang lebih baik. Sampai sekarang alhamdulillah saya tetap pakaiannya alhamdulillah bisa syar'i ya walaupun modis gitu. Jadi buat teman-teman semangat buat menjadi lebih baik, hidup hanya sekali, jadilah yang berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, terima kasih Kakak Anjani. Jadi teman-teman, kalau kita bicara masalah industri media nggak akan ada habisnya. Mohon maaf volume saya keraskan karena bersaing dengan hujan ya. Jadi kita nggak akan ada habisnya kalau berbicara masalah industri media. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita nggak akan bisa melawan kekuasaan yang namanya uang. Kenapa tidak bisa? Karena memang di situ ada konten-konten yang akan terus diberikan ketika ada perputaran uang di situ. Maka filter itu harus dari kita, terutama muslimah yang kita sama-sama sudah tahu bagaimana agama itu harusnya berjalan. Kalau itu konten nggak penting, kalau itu kira-kira mengganggu, bikinlah karya yang lebih baik teman-teman muslimah di sini, begitu ya. Kenapa akhirnya saya pun nyemplung di TikTok karena saya pingin memperlihatkan kepada anak-anak generasi muda bahwa banyak sekali teman-teman muslim yang gimana ya cara bagi waktu, Bu. Orang yang sibuk adalah orang yang punya waktu. Saya yakin teman-teman yang berada di sini sibuk semua. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang mungkin membantu orang tuanya, sedang merawat orang tuanya, tapi hadir di sini insya Allah untuk menimba ilmu karena sibuk. Orang sibuk adalah orang yang punya waktu karena dia bisa memetakan waktu-waktunya untuk bisa hadir bersama teman-teman yang ada di sini, begitu ya. Jadi orang yang sibuk adalah orang yang punya waktu karena dia bisa memetakan waktu-waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Di akhir kata, sebelum nanti ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, teman-teman para muslimah sejati yang ada di sini, gitu ya. Sekilas profil saya putranya 5. Putranya 5, kenapa saya masih bisa jalan-jalan dan kesana kemari? Karena saya memanage waktu saya begitu ketatnya. Salah satunya ketika saya diminta mengisi di sini, anak-anaknya rombongan ini saya bawa gitu ya. Yang lain sih ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Ada anak saya satu saat ini sedang bekerja. Anak kelas 2 SMP yang sedang bekerja di salah satu gerai ST saya gitu ya. Benar-benar bekerja dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam anak kelas 2 SMP. Karena dengan bekerja dia belajar untuk berinteraksi, belajar menekan bapernya, belajar menghargai waktu, belajar menghargai konsumen. Maka sebagai muslimah bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Karena kita cukup menemukan satu solusi ketika kita ingin mencari solusi dari sebuah masalah. Kalau kita mau, tapi kalau kita tidak mau akan muncul 1000 alasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Diah Ajeng Purwani MSI atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pada termin pertama, kami persilahkan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Baik Ibu yang di belakang, Mbak Amira, mohon maaf untuk Ibu yang di belakang, angkat tangan. Atau mau maju Mbak? Iya. Ini lebih keras mic-nya ini loh.
Suaranya tidak terdengar ya kebetulan. Belum. Boleh dibantu nanti kakak ke sana untuk diulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya hanya datang di sesi-sesi terakhir karena nggak tahu jadwalnya. Nah, saya hanya lihat di monitor tadi ujian perempuan, laki-laki adalah perempuan gitu kalau nggak salah ya. Gimana Ibu? Ujian laki-laki adalah perempuan, Ya, ujian cobaan. Nah, ya, ujian atau cobaan ya. Cobaan J. Cobaan ya. Oke. Cobaan laki-laki adalah perempuan. Cobaan perempuan adalah harta kalau nggak salah gitu ya. Nah, betul. ini. Mungkin saya agak sedikit berbeda, maaf ya. Nah, jadi kalau di Quran kan dikatakan bahwa laki-laki yang soleh adalah untuk wanita yang soleha. Demikian sebaliknya. Nah, ini kenapa kok tidak dibalik? Cobaan atau ujian laki-laki adalah untuk perempuan, sebaliknya juga, begitu maksud saya. Itu yang pertama. Karena kita melihat fakta bahwa ya bukan karena saya lihat gosip ya, tapi tersebar yang public figure itu yang KDRT lah gitu aja, to the point ya. Kita ini bukan gibah tapi membahas sampel yang tidak patut dicontoh, ya kan? Nah, justru banyak kalau saya lihat angka kekeras KDRT pada perempuan itu sangat banyak gitu loh. Jadi yang kalau saya lebih condong bahwa ujian perempuan adalah dari laki-laki itu yang terbanyak. Kemudian yang kedua untuk manajemen waktu, saya kira kita kan semua hidup ini berpacu dengan waktu. Nah, bagi yang pinter memanage waktu itu alhamdulillah bisa maslahat bagi umat. Tapi kalau yang bagi tidak ini bagaimana memanagenya supaya orang itu tidak tidur, tidak seenaknya saja, tapi dia sadar bahwa umur yang dibatasi oleh Allah ini akan dipertanggungjawabkan. Saya kira tidak panjang lebar, itu saja, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mau langsung dijawab atau dikumpulkan dahulu pertanyaannya? Oke, saya jawab dulu Nje. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kenapa tadi saya mengambil statement tadi cobaan apa laki-laki adalah perempuan, karena kita sedang berbicara masalah industri media. Kita sedang berbicara titik tekannya dari panitia adalah dunia periklanan yang memang rata-rata lebih mengeksploitasi perempuan seperti itu. Nah, maka ketika ini akhirnya menjadi salah satu hal yang memang dalilnya juga ada bahwa tadi betul yang dikatakan bahwa laki-laki soleh pasti untuk perempuan soleh. Saya sangat setuju itu. Makanya kenapa saya selalu bilang kepada setiap kelas saya dan mahasiswa-mahasiswi saya bahwa perbaiki akhlak kita karena kita sedang memantaskan diri kita untuk dipilih olehnya yang lebih baik dari kita. Saya selalu bilang quote itu. Jadi perbaiki akhlak kita karena kita sedang memantaskan diri kita untuk dipilih olehnya yang lebih baik dari kita. Jadi bahwa ada sesuatu yang kalau kita berbicara masalah industri media itu tadi, karena ini berbicara masalah industri media, perempuan itu bermain di perasaan. Makanya kenapa kemewahan, kemudian gaya hidup konsumerisme, hedonisme itulah yang ditampilkan dalam iklan begitu ya. Karena memang perempuan itu bermain dengan perasaan nih, seneng nih, apa nih. Nah, sementara dalam setiap acara variety show, hasil penelitian menunjukkan dari mulai acara variety show, iklan, memang rata-rata menggunakan gimmick itu perempuan. Maka akhirnya disinilah statement ini muncul dengan tidak menganalogikan yang seperti tadi dibilang sama Ibu, tetapi ini berbicara bahwa inilah di industri media yang pada saat ini sedang berjalan karena berbicara masalah industri begitu. Tetapi betul bahwa kalau tadi KDRT meningkat itu malah dieksploitasi ya. Jadi
peristiwa yang cukup viral kemarin menyedot itu Leslar begitu ya. Nah itu dieksploitasi, tapi karena kenapa? Karena yang berbicara perempuan. Tapi ketika dari sudut pandang laki-laki maka itu akan cepat sekali tenggelamnya. Tapi ketika perempuan yang dibegitukan maka itu diulang-ulang berkali-kali dan menjadi komoditas yang luar biasa di dalam dunia media. Terutama kalau kita bicara segala sesuatu acara yang ada di sini. Nah, dengan tidak bermaksud gitu ya, ada hal yang teman-teman perlu tahu bahwa perempuan itu kenapa sangat sering sekali kita mengadakan pengajian, karena perempuan itu kadang hilafnya suka banyak gitu ya. Apakah laki-laki tidak? Iya, tetapi karena kita bermain perasaan kadang hilafnya itu perlu sering-sering diingatkan kembali. Makanya saya berdoa mudah-mudahan mbak-mbak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, terutama hujan-hujan pada saat ini gitu ya. Semoga rizkinya dimudahkan, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah gitu ya. Kemudian tadi sempat ada pertanyaan bagaimana memanajemen waktu biar tahu bahwa kita ini sebenarnya makhluk Allah yang bisa dipanggil kapan aja gitu ya, dan gak tidur-tidur aja. Kalau saya menjawab ini, kita butuh lingkungan yang sangat baik, mbak-mbak di sini gitu ya, dan mas, kita butuh lingkungan yang sangat baik. Orang tidak akan bisa berubah secara instan. Maka kesuksesan teman-teman, keberhasilan teman-teman, pandangan hidup teman-teman akan ditentukan 5 orang terdekat dari teman-teman saat ini. Bukan 5 orang yang duduk di sini ya, 5 orang yang berada di circle kita. Gitu ya, 5 orang yang di circle kita itu akan mengajarkan bagaimana pola kita, keseharian kita. Kalau kira-kira lingkungan itu lingkungan yang toksit, yang kira-kira dalam 5-10 tahun lagi tidak membuat kita lebih baik, tinggalkan. Karena kenapa? Untuk membuat manajemen waktu yang baik itu juga butuh belajar, teman-teman. Dan itu tidak mudah. Saya sampai detik ini juga masih belajar memanajemen waktu. Terutama ketika putra-putra saya sudah mulai besar, dikomplain itu sudah sangat sering gitu ya. Kalau ada acara apa, mah bisa nggak pulangnya nggak terlalu malam? Mah bisa nggak hanya ngurusi mahasiswanya aja? Mama bisa nggak besok ke acaraku, ke aku ada pentas? Jadi banyak sekali teman-teman yang kalau kita bicara masalah manajemen waktu ini tidak bisa instan. Saya garansi nggak bisa instan. Butuh lingkungan yang sangat baik, butuh lingkungan yang akan membuat kita oke, aku bangun tidur mau ngapain gitu ya. Anak saya saat ini yang sedang bekerja di salah satu gerai saya, dia bekerja berangkat dari jam 8 pagi dan pulang jam 10 malam, masih kelas 2 SMP. Kenapa dia bisa bekerja begitu? Karena lingkungan teman-temannya, lingkungan sepupu-sepupunya itu semua rata-rata wirausaha. Jadi ketika saya membuka gerai, dia ingin bertanggung jawab untuk melit gerai itu dan dia tunjukkan dengan konsekuensinya itu. Jadi anak kelas 2 SMP saat ini sedang menjaga gerai tiap hari dengan segala trouble-nya, dengan segala problemnya hari ini, hari hujan, penjualan turun hari ini dan sebagainya. Karena lingkungan dia sudah membentuk dia dari kecil untuk lebih maju. Kemudian kita nggak bisa akan mengubah instan manajemen waktu kita kalau kita nggak didukung lingkungan. Kenapa kita bisa tidur-tidur terus misalkan, atau kita lebih malas? Karena lingkungan kita juga tidak mengajarkan kita untuk wake up. Nggak apa-apalah, wong habis subuh tidur lagi. Sementara lingkungan yang lain habis subuh ya jangan tidur lagi. Kenapa? Karena ini waktunya kita bergerak, begitu ya. Oh, daripada di sini mendingan enaknya hujan-hujan tidur gitu kan. Tapi karena lingkungan teman-teman ini sudah akrab, semuanya akhirnya datang ke sini. Manajemen waktu itu sangat butuh teman, butuh role model untuk belajar. Maka teman-teman sekalian, saya begini, saya punya satu role model, seorang ibu yang punya 10 anak, yang kebetulan beliau juga luar biasanya bekerja gitu ya. Dan beliau tetap setiap suaminya pulang selalu bukain pintu suaminya dan bikinkan teh dan sebagainya. Beliau role model saya karena 10 anak-anaknya hafid Quran semua, berhasil, dan luar biasanya beliau bekerja gitu loh. Jadi banyak sekali sharing momen yang akhirnya saya khususnya belajar dari beliau begitu. Jadi kalau kadang saya capek, anak saya baru separuhnya beliau gitu ya. Kalau ngeluh gak pantas gitu ya. Nah,
Teman-teman semua, bagaimana cara kita memanajemen waktu? Teman-teman kan sibuk ya. Saya kehilangan bapak saya waktu SMA. Maka mau tidak mau, suka tidak suka saya harus bekerja agar tetap kuliah. Ibu saya lulusan HI UGM dan bilang insya Allah bisa nak kamu kuliah gitu ya. Lalu saya kerja sampai part time sampai jam 2-3 dini hari. Apakah nggak capek? Capek. Tapi nyuwun sewu, tukang becak juga bekerja di luar juga capek. Maka anak-anak muda ini manfaatkan waktu kalian untuk belajar. Karena waktu itu nggak bisa kebeli. Kalau anak muda itu capek, tidur, bangun lagi seger. Kalau orang seusia saya, capek, tidur, bangun lagi masih capek. Jadi teman-teman, manfaatkan waktu belajar kalian sebanyak mungkin. Gimana caranya? Bikin schedule. Saya ini orang yang sangat susah untuk bisa dikontak ya, dalam arti karena jadwal saya juga cukup padat begitu ya. Di Google Calendar saya sampai udah full, sampai udah by day. Ini sudah bukan by day, jadwal saya tuh by hour, by minute. Ketika saya harus WA mahasiswa saya pun saya kasih di sini. Ketika saya harus training, saya harus ambil rapot anak saya harus ke sekolah anak saya. Jam demi jam, menit by menit saya buka di sini, saya bikin sehingga tidak ada jadwal tabrakan satu sama lain. Maka tadi saya bilang orang yang sibuk adalah orang yang punya waktu. Karena dia akan memanajemen waktunya, menyempatkan waktunya untuk di sini. Saya pada saat pertama kali ditawari ngisi di sini, saya tadi pagi ngisi pelatihan, bisa nggak ya, sempat nggak ya gitu ya. Akhirnya oke, saya bismillah lah, saya belum pernah sharing dengan teman-teman di UGM. Kemudian akhirnya anak saya tadi nyusul dari kegiatannya gitu ya. Kemudian yang kecil ini nyusul dari sekolahnya. Kami berkumpul di titik UGM sini. Nah, di sini sampai sedetail ini UAS, bahkan ke dokter. Di sini ada ujian, bimbingan skripsi, telepon anak loh ada di sini. Saking kita susah, rapat prodi. Hal apapun akan saya taruh di sini sehingga saya bisa lihat schedule saya. Dan saya tetapkan agenda saya 5 tahun ke depan mau ngapain. Saya tahun depan mau ngeluarin buku. Jadi target-target itulah yang akhirnya menjadikan saya lebih bisa memanage waktu saya. Sampai sekarang saya pun belum bisa memanage waktu dengan baik teman-teman. Yang saya lakukan hanya berusaha dari hari ke hari menjadi lebih baik. Sehingga bisa tetap bersama anak-anak sebagai tanggung jawab saya, bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai dosen, dan bisa melaksanakan tanggung jawab saya sebagai orang yang diamanahi Allah untuk membina puluhan karyawan begitu ya. Jadi ada waktu-waktu yang bisa kita kasih seperti ini di sini gitu ya, karena saya pingin sharing sama teman-teman, karena saya pingin teman-teman punya pandangan. Keluarga itu bukan halangan untuk kita nantinya berkarya, tapi keluarga adalah support system terbesar kita gitu ya. Jadi bagaimana cara memanajemen waktu? Pilihlah teman yang sangat baik untuk maju kalian ke depannya. Karena nonsen kita bisa bilang kita bisa memanajemen waktu kalau teman kita nggak bisa manage. Karena kalau dia tidur lagi kita akan ikut, dia nggak sholat tahajud kita akan ikut. Tapi kalau lingkungan kita semua sholat duha, sholat tahajud, percayalah mau 2 bulan, 3 bulan kita pasti akan ada sholat duhanya, sholat tahajudnya walaupun cuma 1 kali. Maka teman-teman yang merasa masih sulit membagi waktu, bertemanlah dengan orang-orang sibuk. Pilihlah satu role model yang menurut kalian bisa kalian anut. Dan ingat kata saya, jangan sampai 10 tahun dari sekarang kalau kita bertemu lagi dengan lingkungan kita malu karena kita gagal. Maka waktu yang kita dapat sekarang ini mohon dibarokahkan gitu ya. Karena kita nggak ada yang tahu usia. Itu yang selalu saya omongkan ke anak-anak saya, mama papa tuh nggak tahu usia, adik juga semua. Maka yuk kita nikmati momen-momen ini setiap saat, setiap harinya dengan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kita bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh Yang Maha Kuasa. Maka teman-teman ketika ada teman sakit tolong dijenguk karena itu bisa jadi nasihat bagi kita. Ketika ada teman yang
kebetulan lebih dahulu meninggalkan kita, tolong takziah karena itu adalah bagian nasihat untuk diri kita sendiri. Maka teman-teman yang masih santai-santai di rumah, yuk manajemen waktu kita dengan lebih baik. Aku mau ngapain sih gitu loh, 5-10 tahun lagi gitu loh. Dan itulah yang akan menjadi ruh kita untuk bergerak. Pilihlah teman-teman yang baik gitu. Karena kenapa? Kalau teman kalian bangunnya siang juga, kerjanya santai-santai, kalian nggak akan bisa berubah, believe me. Karena kenapa? Karena 5 teman terdekat kalian itulah gerbang kesuksesan kalian. Kalian ya akan kayak gitu, nggak jauh-jauh dari 5 orang terdekat kalian. Itu udah kuncinya, udah itu. Saya rasa itu dulu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk poinnya di sini saya menangkap bahwa yang pertama kita harus mencari circle yang baik ya untuk bisa mendukung kepribadian kita untuk menjadi lebih baik juga. Selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa memanajemen waktu. Selanjutnya yaitu kita harus memilih role model yang baik untuk diri kita. Selanjutnya apakah ada pertanyaan dari jamaah sekalian? Oke. Selanjutnya, Mbaknya yang mana dulu? Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, saya Zidni dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya izin bertanya, tapi ini pertanyaan yang pernah saya sampaikan di acara Women Institute yang minggu kemarin, Bu. Karena saya merasa belum terjawab dan saya rasa tema yang sekarang lebih tepat untuk saya tanyakan gitu, Bu. Kita memandang bahwa sekarang adalah media sangat begitu dibutuhkan ya Bu, apalagi untuk seorang wanita juga. Tetapi dengan media tersebut terdapat masalah-masalah yang sangat urgent juga untuk wanita Bu, seperti sekarang banyak pemerkosaan, seks dan penculikan dan lain sebagainya yang itu mendera kepada wanita. Nah, selain itu kita juga berpandangan sebelumnya bahwa di dalam Islam pun wanita adalah sumber fitnah untuk laki-laki, Bu. Nah, ketika saya pribadi ya, Bu, saya ingin berkreasi seperti ngomong di sosial media, ngomong di hadapan orang banyak, tetapi saya berpikir apakah foto saya, penampilan saya di depan itu menggugah syahwat seorang laki-laki sehingga video saya, foto saya itu menjadi dosa jariah buat saya gitu, Bu. Nah, itu sampai sekarang saya belum menemukan jawaban yang pas untuk diri saya. Nah, ketika saya ingin melangkah, saya harus menjadi seseorang wanita yang kemuliaannya di dalam rumah menutup dirinya, atau saya harus melangkah ke wanita yang gimana ya, yang masa kini gitu, tetapi masih sesuai dengan ajaran syar'i gitu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Langsung saya jawab ya Mbak ya. Oke, terima kasih ya Mbak pertanyaannya. Betul Mbak, perempuan itu adalah fitnah dalam Islam. Iya, karena kenapa? Kadang tanpa kita sadari berantemnya orang di luar sana tuh gara-gara omongan perempuan. Kita ngomong sedikit salah, tidak ada maksud memfitnah, tapi ada sedikit yang tidak apa adanya, maka itu akhirnya menjadikan orang berantem gitu ya. Kalau tadi bilang di medsos saya harus ngapain nih, pakaian saya dan sebagainya dan konten-konten yang dibikin jangan-jangan malah nggak ada faedahnya gitu ya Mbak ya. Perlu kita kembalikan ke niat dasar, niat awal kita Mbak. Niat awal kita itu mau ngapain? Memberikan konten yang edukatif kah? Memberikan inspirasi kepada sesama muslim kah? Memberikan pengetahuan kah? Atau saya hanya pingin eksis? Itu beda soalnya. Gitu ya. Dalam arti ketika saya tidak begitu aktif di media sosial, tapi semua media sosial saya punya karena kebutuhan profesi saya sebagai dosen yang mengajarkan mata kuliah produksi media. Saya tidak mungkin mengencourage mahasiswa kalau saya tidak involve di dalamnya. Maka niat saya pertama kali membuat media sosial adalah untuk media pembelajaran. Ketika saya main Instagram, saya main TikTok, karena saya harus tahu algoritmanya TikTok ketika saya mengajarkan strategi pemasaran kepada mahasiswa saya. Maka saya bentuk tim, kemudian kita main dan real saya memang TikTok baru 1 minggu 2 minggu ini karena saya butuh tahu algoritmanya. Niat saya apa?
Salah satunya, saya pingin teman-teman muslim itu tidak selalu mengeluh atas banyaknya beban kerja dia, terutama muslimah, yang kita lebih banyak ngersulo sebenarnya sebagai perempuan. Itu kalau saya pribadi. Kalau teman-teman di sini insya Allah nggak ngersulo ya, insya Allah lebih baik gitu. Jadi kita akhirnya memantapkan diri kita untuk apa sih niat dasarku ini bermain di media sosial? Hanya sekedar foto selfie kah? Atau kita ingin memberikan pengetahuan edukasi kepada orang? Atau bagaimana cara kita membuat konten positif sehingga orang-orang juga bisa mari bicara baik? Karena lo konten negatif kan lebih banyak begitu ya. Dan kalau tadi dibilang banyak sekali kejahatan, betul Mbak. Anak saya 5, 4 putri. Yang kelas 2 SMP pulang kerja jam 10 malam. Deg-degan gak saya sebagai seorang ibu? Deg-degan Mbak. Apa yang selalu saya pesan sama anak saya? Yang jemput juga perempuan, mahasiswa saya yang kebetulan butuh kerjaan. Oke, adik, orang berbuat jahat itu juga atas izinnya Allah. Maka berdoa pagi sore itu menjadi kewajiban di keluarga kami. Berdoa pagi sore, bismillahirrahmanirrahim, doa penjagaan, kulhu, anas, falak, kemudian ya ardu robi, dan berbagai macam doa pagi sore, al-hasyr, yang itu tuh dijaga 70.000 malaikat. Karena kalau ada orang berniat jahat, kita mohon pertolongan Allah agar membelokkan niat orang itu. Sehingga saya melepas anak saya yang baru lulus SD ke Bali sendirian itu dengan doa Mbak. Karena yang saya ingin mengajarkan kemandirian kepada dia. Anak perempuan lulus kelas SD. Saya lepas ke Bali berangkat sendirian karena ketika dia terpilih menjadi acaranya di Kementerian Pariwisata, terpilih untuk ke Bali, saya pada saat itu tidak bisa mengantar, lalu saya tanya, adik berani sendiri? Berani mah. Saya hubungkan dengan seluruh panitia dan seluruh mahasiswa yang ada untuk bisa encourage anak saya. Saya pastikan jalur berangkat dia aman, saya pastikan dia bertemu orang yang aman, saya lepas dia dengan doa. Di bandara anak saya bilang apa? Mah, aku takut mah berangkat sendiri. Jantung saya sebagai seorang ibu copot Mbak rasanya di situ. Di situ saya menyadari harusnya saya tidak melakukan ini. Perempuan secara hadis tidak boleh berangkat sendiri begitu ya, tanpa mahram. Niat saya apa? Niat saya ingin melatih kemandirian untuk anak karena saya tidak akan selamanya bisa nemeni anak saya. Niat saya anak-anak saya latihkan jijitsu saat ini juga untuk keamanan mereka semua. Jadi tergantung niatnya. Saya melepas anak saya, bismillah ingin melatih kemandiriannya karena saya tidak akan selamanya sebagai orang tua bisa menemani dia. Dan dia tidak akan bisa selamanya di antar kakak cowoknya, tidak akan bisa selamanya mendapatkan partner untuk bepergian. Maka saya lepas dia dengan doa Mbak. Jadi kalau kita bicara kembali lagi ke niat kita apa? Niat saya ingin membuat anak saya lebih mandiri. Akhirnya saya kontrol terus anak saya sampai masuk bandara, saya titipkan petugas bandara, saya kontrol terus sampai di bandara, nanti turun di mana, di Balinya. Akhirnya anak saya alhamdulillah bisa ketemu saudaranya di sana dan dia ikut acara pelatihan 5 hari dan pulang sendiri. Di situ saya belajar Allah sedang memberikan pelajaran untuk saya, besok saya juga harus lebih hati-hati begitu. Maka di sana saya kasih mahasiswa-mahasiswa saya yang di Bali, saya kontak untuk bisa jemput, bisa kontak dan sebagainya. Jadi kita pastikan jalurnya aman. Maka kembali lagi kalau mau bermain di media sosial tergantung niatnya Mbak. Niat kita apa dulu. Kalau tadi khawatir kita menimbulkan maslahat ya nggak usah berarti. Karena masih ada kekhawatiran. Tetapi jika niat kita, satu, saya ingin memberikan motivasi kepada anak muda. Saya dulu usia kuliah masih nangis-nangis aja ketika ketimpa masalah, masih baperan. Saya nggak pengen mahasiswa mengalami itu, saya bikin konten tentang itu. Jadi kontennya bukan tentang konten joget-joget dan sebagainya, enggak. Tetapi bahwa konten yang saya kasih itu konten edukasi. Bagaimana ketika kita bisa menampilkan itu di media, maka kita harus pandai melihat dan basisnya niat. Contoh sederhana, saya pernah upload foto saya ikut pelatihan. Pulang saya ditegur sama suami saya, Dek, tadi itu adik fotonya jejer dengan laki-laki loh kanan kiri. Itu suami saya bilang terlalu dekat jaraknya.
bisa menimbulkan fitnah, Dek. Nanti begini. Saya menyadari kesalahan itu, istighfar, saya minta maaf. Besoknya ketika ada pelatihan lagi, pasti saya memilih Pak kanan kiri, kemudian di sisi kanan kiri yang perempuan. Karena saya mendapat nasihat dari suami saya. Maka lingkungan terdekat itu juga penting, Mbak. Kalau tadi bicara masalah bagaimana kita kembali lagi ke niat. Saya bukan penggemar media sosial, Mbak, tapi saya harus nyemplung di media sosial karena saya mengajar mata kuliah produksi media. Saya mengajar strategi komunikasi pemasaran yang saya harus tahu betul pola ritme media. Tetapi sebagai wanita muslim kita akan tahu batasannya, konten yang bagaimana yang akan diupload, konten edukasi yang bagaimana yang akan kita upload. Maka kembali lagi tadi kalau kita ragu kayaknya menimbulkan masalah, ya nggak usah konten itu dikeluarkan. Saya pernah waktu bikin konten dengan anak saya karena ini salah satu tim kreatif saya gitu ya. Dek ini kira-kira gimana? Oh jangan mah, kalau ini akan begini nanti begini. Oke, kita skip, nggak jadi kita upload. Nah nanti ada waktu, mah ini bagus karena mama akan memberi motivasi sama mahasiswa, mama akan melihat ini. Kemudian tim saya yang lain, oke, Bu ini oke dilepas. Maka kita ada filternya. Apakah konten itu konten bermanfaat atau tidak? Jadi filternya kembali lagi di kita. Niatnya kita apa? Insya Allah kalau niatnya baik, walaupun nanti belum tentu hasilnya baik, namanya netizen juga pasti akan terus datang dan pergi ya. Biarkan saja. Nggak ada yang sempurna. Seorang nabi aja masih bisa dicacat, apalagi kita manusia. Yang penting kita niatnya baik, tidak melanggar norma agama, tidak melanggar etika masyarakat, berjalan di koridornya Islam. Bismillah aja jalan. Kembali lagi ke niatnya. Salah satu dosen yang saya kenal, dosen komunikasi, pundi-pundi keuangan keluarganya terangkat itu gara-gara TikTok malahan. Dan dia hanya mengasih konten-konten skripsi. Bagus kontennya dan sampai TikTok menghubungi dia untuk jadi endorse kan. Dan itu sudah puluhan juta setiap bulan beliau dapatkan. Dan akhirnya bisa membantu banyak mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Maka kembali lagi tergantung ke niat. Kalau kita tidak yakin itu bagus, kalau kita tidak yakin konten itu bagus atau konten itu bisa menimbulkan masalah, skip aja, cari konten lain. Maka kembalikan ke niat kita dan butuh teman untuk melihat konten kita sebelum itu di-up. Begitu aja. Terima kasih. Saya rasa waktunya sudah habis ya Mbak ya, udah jam segini. Iya Ibu. Jadi saya ambil kesimpulan dari jawaban Ibu ini bahwa kita sebagai perempuan yang tadi adalah memang perempuan itu fitnah bagi laki-laki, maka dalam bermedia sosial kita sebaiknya fokus pada niat kita untuk bermedia sosial itu apa. Selanjutnya juga kita harus memfilter konten-konten yang baik dan bermanfaat. Dan selalu bermunajat kepada Allah agar kita dihindarkan dari niat jahat seseorang. Oke, karena kita sudah di penghujung acara ya, untuk tadi yang angkat tangan, mohon maaf, pertanyaannya bisa disimpan untuk sesi yang akan datang. Baik, dari saya sendiri Ibu, saya mengambil poin yang sangat penting, yang saya sangat resapi ya Bu. Jadi kita sebagai perempuan itu apabila kita mencari ilmu, menimba ilmu itu bukan semata-mata untuk pekerjaan. Jadi kita sebagai perempuan itu memang harus menuntut ilmu karena apa? Karena untuk mencetak generasi-generasi yang cerdas. Dan ini tuh kayak relate dengan statement bahwa perempuan adalah tonggak dari peradaban. Dan menurut saya itu sangat keren sekali Bu. Seorang perempuan adalah tonggak dari peradaban. Selanjutnya, bagaimana seorang perempuan menjaga marwahnya atau kehormatannya dalam bermedia sosial. Serta saya meminta kepada Ibu untuk memberikan nasihat atau wejangannya untuk kita para muslimah, muslimah muda ya dalam bermedia sosial yang baik. Itu Ibu, terakhir dari saya. Oke teman-teman, sebagai closing statement hanya satu ya. Whatever your plan today, just do it. Intinya kalau kita mau, kita cukup menemukan satu solusi. Tapi kalau kita nggak mau, maka akan timbul 1000 alasan. Jadilah generasi yang baik, perbaiki akhlak kita,
karena kita sedang memantaskan diri kita untuk dipilih olehnya yang lebih baik dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sangat menyejukkan ya, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada sesi sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.